Pinanglum, penari hantu dari Thailand. Dan siapapun yang terperangkap dalam tarian Pinanglum tidak akan pernah kembali. Mereka akan menghilang, seolah-olah ditelan oleh dunia lain. Thailand adalah sebuah negeri yang penuh pesona dan keajaiban. Dari keindahan alamnya yang memukau, seperti pantai-pantai tropis yang menggoda, hingga budaya yang kaya akan tradisi dan sejarah. Di balik keindahan alam Thailand yang mempesona, ada cerita-cerita gelap yang terkubur dalam sejarah. Cerita-cerita ini datang dari tempat-tempat yang jauh dari hiruk-pikuk kota, dari desa-desa terpencil, di mana tradisi dan kepercayaan terhadap dunia gaib masih hidup. Salah satu cerita yang paling menyeramkan adalah tentang seorang wanita yang dikenal sebagai Pinanglum atau hantu penari. Mungkin hampir sama seperti Badara Wuhi yang kita kenal dari film KKN. Sebuah kisah cinta, pengkhianatan, dan kutukan yang tak terhapuskan. Di salah satu desa terpencil di daerah utara Thailand, terdapat sebuah pohon tua yang dianggap sakral. Pohon ini menjadi pusat cerita yang telah diwariskan turun-temurun. Mereka yang tinggal di sekitar hutan itu akan selalu mengingat peringatan yang diberikan oleh orang tua mereka. Jangan pernah mendekati pohon besar itu setelah matahari terbenam, karena ada roh yang menunggu di sana. Dalam budaya Thailand, pohon-pohon besar, terutama yang sangat tua dan tinggi, sering dianggap sebagai tempat tinggal bagi roh-roh. Ketika seorang wanita seperti Pinanglum meninggal dengan cara yang tragis dan penuh emosi, roh ini bisa terjebak di dalam pohon atau di alam sekitar hutan dan berubah menjadi entitas gaib yang memikat siapa saja yang datang. Kisah ini bermula pada zaman dahulu, ketika Thailand masih dipenuhi dengan kerajaan-kerajaan kecil dan tradisi yang sangat kuat. Di sebuah istana yang jauh dari keramaian, ada seorang penari muda bernama Nang. Ia adalah gadis yang sangat cantik, dengan kulit seputih mutiara dan mata yang memancarkan kelembutan. Tarian yang ia sajikan adalah salah satu yang paling indah di kerajaan. Gerakan yang begitu lincah dan begitu anggun, seolah-olah ia bisa mengendalikan angin dan waktu dari setiap langkah kakinya. Namun, di balik kecantikan dan bakatnya, ternyata Nang menyimpan rahasia yang mendalam. Ia jatuh cinta pada seorang pria dari golongan bangsawan, yang seorang pemuda tersebut juga terpesona oleh tarian dan kecantikannya. Mereka berbagi banyak momen bersama, dan dalam hatinya, Nang berharap cinta mereka akan bertahan selamanya. Tapi, seperti kisah cinta tragis lainnya, tak semua berjalan seperti yang diharapkan. Suatu malam, setelah pertunjukan besar di istana, Nang menemukan sesuatu yang menghancurkan hatinya. Pria yang ia cintai, pria yang selama ini ia percayai, ternyata berkhianat. Ia telah jatuh cinta pada wanita lain, dan cinta Nang hanya dianggap sebagai permainan semata. Dalam kesedihan yang mendalam, Nang melarikan diri ke hutan, mencari tempat untuk menenangkan hatinya yang terluka. Di bawah pohon besar yang dikenal orang-orang desa sebagai pohon sakral, ia berlutut menangis sepuasnya. Namun, dalam keadaan putus asa, Nang tidak tahu bahwa hidupnya akan berakhir tragis pada malam itu. Saat malam semakin larut dan suara alam hutan menghilang, Nang ditemukan mati di bawah pohon itu. Pembunuhan atau kecelakaan? Tidak ada yang tahu pasti. Yang jelas, kematian Nang tidak wajar. Ia meninggal dalam keadaan penuh penderitaan, dengan hati yang terpecah karena cinta yang hilang. Roh Nang tidak bisa tenang
Ia terjebak di antara dunia hidup dan mati, terperangkap dalam kesedihannya yang mendalam. Legenda mengatakan bahwa roh Nang berubah menjadi Pinang, hantu penari yang mengintai siapa saja yang berani datang dekat dengan pohon tempat ia menghembuskan nafas terakhirnya. Pada malam-malam tertentu, jika kalian berjalan melalui hutan itu, terutama ketika bulan purnama, kalian bisa mendengar musik lembut yang terdengar seperti sebuah tarian yang dipenuhi dengan rasa kesedihan. Dan jika kalian mengikuti suara itu, kalian akan melihat sosok seorang wanita yang sangat cantik dengan rambut panjang terurai, menari dengan gerakan yang memikat. Tariannya begitu mempesona, seolah-olah ia ingin kalian datang lebih dekat untuk merasakannya, untuk menjadi bagian dari tarian itu. Tapi waspadalah, karena siapapun yang mengikuti tarian itu, yang terpesona oleh pesonanya, akan merasa seolah-olah terperangkap dalam dunia yang berbeda. Kemanapun kalian melangkah, kalian tidak akan bisa kembali. Kalian akan merasa kehilangan arah, seakan-akan berjalan dalam lingkaran yang tak berujung. Dan kemudian, di saat kalian berpikir kalian bisa melarikan diri, wajah yang cantik itu akan berubah menjadi sosok yang sangat mengerikan. Mata merah menyala, tubuh yang tampak pucat dan membeku. Tarian yang dulunya anggun, kini berubah menjadi gerakan yang sangat menyeramkan, penuh dengan kemarahan dan dendam. Pinang Lum, hantu penari ini tidak hanya menghantui tempat itu, ia menghukum siapa saja yang berani melangkah ke wilayahnya. Mereka yang tidak menghormati kepergiannya atau yang mengganggu keadaan alam. Hantu ini terlahir dari rasa sakit yang mendalam, menginginkan agar orang-orang yang melanggar tempat ini merasakan penderitaan yang sama seperti yang ia rasakan saat hidupnya dihancurkan. Dan siapapun yang terperangkap dalam tarian Pinang Lum tidak akan pernah kembali. Mereka akan menghilang, seolah-olah ditelan oleh dunia lain. Mungkin mereka akan menjadi bagian dari tarian itu, bergabung dengan roh-roh yang telah terperangkap sebelumnya. Selamanya menjadi penari dalam dunia yang penuh dengan kesedihan. Sejak saat itu, legenda Pinang Lum tetap hidup. Setiap orang yang mendekati hutan itu akan mendengar cerita tentang hantu penari ini. Sebuah kisah mengingatkan kita bahwa dunia ini bukan hanya tentang yang terlihat, tetapi juga tentang roh-roh yang bersembunyi dalam bayang-bayang, menunggu saat yang tepat untuk memperlihatkan diri. Jadi, ingatlah, jika suatu hari kalian berjalan di hutan Thailand dan kalian mendengar suara musik lembut yang memanggil, jangan pernah ikuti. Legenda Pinang Lum tidak terbatas pada suatu daerah dan wilayah saja, karena cerita ini tersebar luas di banyak bagian daerah Thailand, terutama di pedesaan. Maka asal-usulnya bisa bervariasi. Meskipun demikian, tema dasar dari legenda ini hampir selalu melibatkan unsur kesedihan, pengkhianatan cinta, dan kutukan yang dihasilkan dari kematian yang tidak adil dan tragis. Seiring waktu, cerita tentang Pinang Lum berkembang dan semakin populer, menjadi bagian dari mitologi Thailand yang dikenal luas. Banyak penduduk desa yang percaya bahwa Pinang Lum adalah peringatan untuk menghormati alam dan tidak mengganggu pohon-pohon besar yang dianggap suci. Karena itulah tempat tinggal bagi roh-roh yang tak tampak oleh mata manusia. Apakah kisah ini hanya mitos belaka? Atau ada kebenarannya? Hanya mereka yang pernah menghadapi ketegangan mistis ini dan tahu jawabannya. Namun, yang jelas kisah Pinang Lum tetap hidup dalam cerita rakyat Thailand sebagai peringatan akan bahaya yang mengintai di balik keindahan yang menggoda. Sampai jumpa dalam cerita mitos selanjutnya. Saya tunggu di kilas tadi.